Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alayya wa alina wa futuhal arifina bil Qur'anil Hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Alaya sadaqallahul azim. Para siswa sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini Bapak bisa menemui kalian kembali. Bahagia rasanya walaupun melalui media YouTube atau video ini. Di materi yang berikutnya adalah tentang bagaimana sikap hormat dan patuh seorang anak kepada kedua orang tua, dan juga bagaimana sikap dan patuh serta rasa hormat seorang siswa kepada gurunya. Jadi bisa disimpulkan bab ini bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa untuk bisa berkomunikasi dua arah dengan baik. Bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik antara guru dengan siswa, dan bagaimana suasana kehangatan keluarga dapat terbangun dengan baik sehingga memberikan efek positif terhadap psikologis keluarga secara keseluruhan. Baik para siswa sekalian, di tugas kemarin ada dua ya. Pertama video terkait dengan orang tua, dan yang kedua PowerPoint yang Bapak tugaskan untuk menganalisa problem-problem yang muncul terkait hubungan antara guru dengan siswa. Semua video dan PowerPoint-nya bagus kecuali yang tidak atau yang belum menyerahkan tugas, berarti belum bagus itu ya. Jadi tolong yang belum, Bapak harapkan segera untuk menyerahkan tugas tersebut untuk Bapak nilai. Secara keseluruhan memang benar bahwa apa yang disampaikan oleh kalian dalam video ataupun dalam PowerPoint adalah merupakan bagian penting bagaimana hubungan orang tua dengan siswa dengan baik, dan bagaimana juga hubungan antara guru dengan siswa bisa terbangun dengan baik, karena ini hal yang sangat penting sekali. Baik, mudah-mudahan video ini dapat memberikan informasi yang melengkapi informasi sebelumnya dari apa yang sudah kalian sampaikan di video dan PowerPoint ya. Baik, bagian yang pertama Bapak akan sampaikan terkait dengan bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Para siswa sekalian, tidak akan ada manusia yang terlahir tanpa orang tua. Itu sudah dapat dipastikan ya. Nggak mungkin ada anak yang terlahir tanpa orang tua. Pasti, bukan hanya manusia, bahkan semua makhluk binatang pasti, semua makhluk Allah ya, binatang, tumbuhan, pasti ada nenek moyang, pasti ada asal usulnya. Nah, manusia berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan, bukan hanya terlahir dan besar, tetapi di situ Islam telah mengajarkan bagaimana agar hubungan anak dengan orang tua atau hubungan keluarga secara keseluruhan dengan saudara dan sebagainya bisa melahirkan kebaikan. Nah, ini bedanya manusia dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi, manusia
bukan hanya sekedar terlahir dan tumbuh besar. Ya, berbeda dengan binatang, tumbuhan, dan makhluk yang lainnya. Ada, terlahir, tumbuh besar, dan mungkin dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi manusia, Islam telah mengajarkan bagaimana agar seorang yang terlahir ke dunia, anak lah katakan, mampu memahami tentang posisi sebagai anak dan melakukan hubungan dengan baik dengan keluarganya. Di surat yang di awal tadi Bapak sampaikan, surah Al-Isra ya, ayat 23, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu batasan ya bagi seorang anak ketika berhubungan dengan orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan, menetapkan, memutuskan. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu. Tidak boleh menyembah selain Allah. Artinya di ayat ini Allah ingin menanamkan pondasi yang kuat bahwa kebaikan-kebaikan berikutnya termasuk kebaikan kepada orang tua mesti dimulai dari keyakinan kepada Allah. Ulangi, ayat ini hendak menyampaikan sebuah ajaran kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan manusia termasuk kebaikan seorang anak kepada orang tua itu tidak mungkin terjadi, tumbuh dan baik kecuali dimulai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyekutukannya. Maka keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi. Baru berikutnya kemudian wabil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua, walidain, harus berbuat baik. Bahasa yang lain disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain itu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang dapat mendatangkan ridho Allah. Bahkan di hadis Rasulullah SAW termasuk keutamaan manusia, yang pertama adalah sholat di awal waktu, as-sholatu ala waktiha. Yang kedua birrul walidain. Ya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Kebalikannya adalah merupakan sifat tercela. Termasuk ke dalam akhlakul mazmumah atau akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tercela, yaitu uququl walidain. Nah, para siswa sekalian, bukan hanya sekedar memahami bahwa berbakti kepada orang tua itu kebaikan, bukan sekedar mengirimkan konsep-konsep terbaik bagaimana hubungan dengan orang tua agar baik di video kemarin. Di pelajaran ini, salah satu kompetensi dasarnya adalah kemampuan seorang anak mampu membiasakan dalam setiap harinya untuk memberikan ihsan, memberikan sikap dan perilaku terbaik kepada kedua orang tuanya. Salah satu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi sebetulnya banyak ya, seperti bersikap sopan santun, ya, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, penuh rasa kasih sayang, mencurahkan rasa cinta, gitu, tidak membentak, tidak bersuara yang keras kepada orang tua, ya, tidak bersikap kurang ajar dan lain sebagainya, tidak mendahului ketika berjalan dan menjaganya, merawatnya sampai salah satu dari keduanya tua atau kedua-duanya memasuki masa tua. Maka harus ada dalam pengawasan, bimbingan sebagaimana mereka telah mengurus kita dari sejak kecil. Kalian sampai dewasa sekarang ini tidak mungkin membesar kecuali dalam pengasuhan orang tua. Alhamdulillah, ya, ayah dan ibu kalian. Maka salah satu dari sifat dan karakter anak yang soleh adalah selalu mendoakannya di setiap bangunnya, di setiap sadarnya, di setiap geraknya. Selalu hati ini nyambung dengan orang tua.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kalau di ayat yang tadi wakur robir hamhuma kama rabbayani shogiro. Dan katakanlah, mintalah kepada Allah ampunan kepada kedua orang tua dan semoga Allah merahmati, memberikan kasih sayang sebagaimana mereka menyayangi kita dari sejak kecil. Nah, para siswa sekalian, ada yang disebut dengan dekadensi moral. Ada pergeseran saat ini di mana anak atau banyak anak yang tidak peduli sama orang tua. Bahkan lebih jauhnya banyak kisah-kisah di berita-berita yang berani-beraninya anak menganiaya secara fisik atau secara psikologinya, perasaannya disakiti oleh sikap dan perbuatannya. Nauzubillah. Jelas Islam sangat melarang. Itu adalah salah satu dari perbuatan dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu azabnya akan didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil di masa Rasulullah SAW sampai kisah-kisah berikutnya, termasuk di tataran wilayah di Indonesia juga banyak. Bagaimana akhir dari perjalanan seorang anak yang durhaka pada orang tua itu mengerikan. Dan hormat serta patuh dan berbuat baik kepada orang tua ini tidak melihat latar belakang agama, walaupun beda agama. Ya, walaupun mereka non-muslim misalnya, orang tua itu tetap harus berbakti. Ya, di ayat yang lain kemudian disampaikan ketika mereka mengajak kepada kemusyrikan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolaklah dengan baik dan wa'ashiru nabil ma'ruf, tetap berpergauli mereka dengan baik. Layani kebutuhannya gitu ya. Semua yang dapat meringankannya kemudian dilayani dengan baik. Maka insya Allah dengan begitu akan berada di posisi sebagai waladun solihun, anak yang baik. Nah itu Bapak kira untuk bagian yang pertama terkait bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Bapak berharap mudah-mudahan video yang singkat ini Bapak pengennya panjang lebar ya, menjelaskan bagaimana kisah-kisah, bagaimana konsep yang benar untuk membangun rumah tangga yang baik atau kondisi rumah yang baik, hubungan ayah dengan anaknya, hubungan ayah ibu dengan anak, sebagainya. Nah, termasuk Bapak ingin sebetulnya menyampaikan bagaimana kondisi anak ketika orang tuanya berpisah. Nah, ini banyak kemudian anak yang terprovokasi oleh salah satunya. Nanti di dalam ayat yang lain atau di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, tetap walaupun ayah dan ibunya berpisah atau bercerai, pertama anak itu harus ridho dengan perceraian itu karena ini bagian dari keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang terbaik. Yang kedua, tidak boleh memutuskan kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Walaupun sudah berpisah, bercerai, tetap dia adalah ayah, dia adalah ibu. Tidak ada yang disebut dengan mantan ayah atau mantan ibu, tidak ada. Bekas ayah, bekas ibu, tidak ada. Jadi tetap harus bersikap baik, mendoakannya dengan baik, dan memberikan kesehatan, panjang umur dan sebagainya, gitu. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana hubungan siswa dengan guru? Para siswa sekalian, guru itu luar biasa, disebut sebagai orang tua kedua ya. Kalau orang pertama itu yang melahirkan dan membiayai, maka guru yang kedua, orang tua yang kedua adalah guru, adalah orang yang memberikan kita pemahaman, kecerdasan. Luar biasa. Jadi kita tidak dapat pengetahuan, tidak dapat membaca dan menulis tanpa guru. Tidak ada. Proses itu merupakan hukum alam. Bahwa adanya guru, adanya murid, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, saat ini ada kondisi yang luar biasa. Ini qadarullah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana KBM atau kegiatan belajar mengaji tidak bisa maksimal. Termasuk PAI, Bapak. Pinginnya tatap muka, tetapi bagaimana? Tapi oke lah, kita manfaatkan media, kita manfaatkan IT untuk bisa bertukar pikiran dan sharing di dalam pembelajaran ini. Baik para siswa sekalian, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana agar kalian mendapatkan kesuksesan. Para siswa sekalian,
baiknya seseorang itu bukan karena ilmu yang banyak. Itu harus dicatat ya. Bukan karena ilmu yang luas. Ya, tetapi kesuksesan seseorang dalam ilmunya adalah karena memiliki ilmu yang berkah. Nah, kata berkah ini sangat penting sekali. Sebab ini tidak bisa diraih dengan mengikuti proses. Ya. Nah, keberkahan ini banyak pendorongnya. Di antaranya adalah bagaimana rasa hormat, rasa takzim, mengagungkan seorang siswa kepada gurunya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disampaikan ada satu bab yang disebut dengan ta'zimul ustad, ya, mengagungkan ustadnya. Imam Syafi'i menyampaikan ada 6 poin ya, agar ilmunya itu bermanfaat. Poin yang pertama beliau menyampaikan agar kita mendapatkan ilmu yang baik itu zakain. Kita harus cerdas, yaitu memiliki kesempurnaan akal. Artinya berarti kita harus menjaga agar otak ini tidak dirusak. Ya, tidak dirusak dengan minuman keras, tidak dirusak dengan pornografi, tidak dirusak dengan pikiran-pikiran yang kotor atau fiktor ya, dan lain sebagainya yang dapat mengurangi daya fikir kita. Persiapkan pikiran yang zaka, yang cerdas. Yang kedua, hirsun. Ya, harus memiliki semangat, harus memiliki semangat yang luar biasa. Yang ketiga, bulgoh, harus punya biaya, harus punya dana, disiapkan untuk jenjang berikutnya. Kalian mau sekolah kemana boleh. Kemudian yang berikutnya, wajuhdin, harus serius, harus sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, wa irsyadu ustadin, harus ada di petunjuk ustad. Dan yang berikutnya watulu zamanin, harus panjang, waktunya harus lama. Nah itu ya, jadi tolong disiapkan bagaimana mentalitas kita di dalam pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran. Tidak boleh ada satu bagian pun di kelas antum yang di kelas kalian yang diabaikan salah satu mata pelajarannya. Baik, itu saja dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat memberikan pencerahan dan membantu melengkapi apa yang sudah kalian sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.